Terus gak apa-apa, terus. Wey, sama Yesus. Yesus Hey kau. there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom, boleh lambaikan tangannya shalom. Apa kabarnya teman-teman semua? Luar biasa sebab Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, katakan amin. Haleluya. Siapa yang bersyukur teman-teman kalau kita boleh memasuki bulan yang baru di minggu pertama ini, boleh lambaikan tangannya. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya percaya teman-teman semua, kita semua boleh ada sampai memasuki di bulan yang baru di tahun 2026 ini, di bulan ke-8. Semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri teman-teman semua. Kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91 dengan iman. Mari sama-sama kita baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Siap buat memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini? Siap? Siap. Haleluya. Bilang kanan kiri depan belakangnya, jangan jaim-jaim menyembah Tuhan. Jangan jaim-jaim menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Mari nyatakan dengan iman sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Mari menari buat Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Mari terus tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita menari sama-sama bagi Dia. Mari kita naikkan syukur kita sama-sama teman-teman, come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya Lebih lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita teman-teman. Kita mau menaikkan pujian ini lebih lagi bagi Tuhan kita. Mari sama-sama dengan iman kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari dengan iman kita nyatakan sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Mari berjalan. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Surahkan haleluya. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Dengan iman kita, dengan yakin katakan sama-sama. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Sebab apa? Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Mari berjalan teman-teman. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari terus tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman kita yakin sama-sama katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan haleluya. Saya mau ajak kita semua sama-sama lompat. Dengan iman kita nyatakan lagu ini. Katakan amin. Haleluya. 1, 2, 1. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Mari berjalan teman-teman. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita teman-teman. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan katakan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota benteku, tak akan ku ragu. Sebab apa? Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalam. Mari nyatakan dengan iman sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun apa? namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku. Mari lompat sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
memuja Engkau Tuhan yang benar. Doakan haleluya. Mari dengan iman kita nyatakan sama-sama, come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab Dia yang jamin hidup kita sama-sama. Menjamin hidupku. Kau keselamatan, Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Mari dengan iman nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Mari lompat sama-sama anak muda buat Tuhan, come on. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Doakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jesus. Haleluya. Sama-sama sorakan Yesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yesus. Lagi 1, 2, 3. Yesus. Lagi 1, 2, 3. Yesus. Yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berapa banyak yang percaya engkau adalah milik Tuhan? Lambaikan tanganmu. Yes. Kau Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Kesayangan kami, kecintaan kami, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus yang sudah menebus kami, membayar mahal hidup kami. Kami anak-anak mudamu di tempat ini, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu, kami milik-Mu Tuhan, bukan kami lagi Tuhan, tapi Tuhan yang ada di dalam kami. Shakalarana-larana-larana-laramo, Yarabashana-larana-laramo, Yarabashana-laramo. Kau yang percaya engkau milik Tuhan, sembah Tuhan. Bukan lagi aku, tapi Yesus yang ada di dalamku. Sembah, sembah. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu, kami berharga di mata-Mu, kami biji mata-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, Kau yang menerima kami apa adanya. Ini setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing menyembah. Mari masing-masing menyembah. Ambil waktumu menyembah, anak-anak muda. Yesus.
Shanala. We worship you. Ya laba shande. Ya laba. Shikiara mana la 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 la. Shikiara baba 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 baba. Syakarana la 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 baba baba baba. Hanya menyembah. Tidak ada permintaan Tuhan, hanya menyembah. Syakarada la 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 baba 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 baba. Syakarada la 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 baba baba. Syakarana la 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 baba. Mari buka mulutmu sembah. Yes. Kau bebas menyembah anak-anak muda dengan caramu. Buka mulutmu, angkat hatimu. Oh dia rabala bala la 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 la. Kami datang menyembah Tuhan. Oh hampiri tahta-Mu Tuhan dengan keberanian Tuhan. Sebab Engkau yang sudah membuka tabir itu Tuhan. Sehingga kami boleh masuk Tuhan. Masuk lebih dalam Tuhan. Oh haleluya. Kami serukan nama-Mu. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Nama yang berkuasa. Nama Yesus. Nama Yesus. Sungguh tiada nama lain selain nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Shalalala baba 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 baba. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Silakan duduk. Yes. Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kau tukar hidupku. Kini aku, kini sepenuhnya milik-Mu. Sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil.
berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saya rindu anak-anak muda naikkan pujian ini dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu. Amin. Dengan. Oh, terima kasih Tuhan. Kini aku lagi katakan dengan darah-Mu Tuhan, dengan terima kasih Tuhan Yesus. Kini akulah anak-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda serukan namanya, Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, panggil namanya, pengabdianku ya, hanya padamu, Yesus, 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 Engkaulah. Oh Yesus, 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 kami berseru Tuhan, Yesus, ku panggil namamu. pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari lebih lagi panggil namanya, Yesus, 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 berseru, Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, ku panggil namamu. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Terus serukan namanya, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku Hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. angkat tanganmu anak-anak muda. Yes. Yarabashikina namata. Arabatasikina mata sandalaraba. Yarabashikina namata sandalaraba. Orabatasikina mata sandalaraba. Kami menyembah Tuhan. Kami berseru padamu Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kami mengabdi hanya padamu. Syadalarababababa. Yes, larabababababa. Syadalarabalalalala. Kasih Tuhan. Oh Yesus. Panggil namanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru.
Engkaulah Bapakku. Anak-anak muda sendiri katakan, Yesus. Amin. Sambil perlahan bangkit berdiri. Lagi anak-anak muda katakan, sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, Yesus. Ya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari lebih lagi panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, Ku panggil namamu. pengabdianku. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami Mari angkat penyembahanmu anak-anak muda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Sekalipun kami hanya terdiam, kami tahu hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Mungkin kami hanya tertunduk Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melawat kami. Oh riara bapa. Mari angkat tanganmu saudara. Kasih Tuhan. Yesus, pada
di atas segalanya. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan kami datang beribadah di tempat ini Tuhan. Tapi kami semua siang hari ini mau ambil komitmen Tuhan. Kami mau mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami Tuhan. Untuk dipimpin oleh-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara kepada kami semua masing-masing di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menentukan arah hidup kami Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus berkarya, untuk Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, ketika firman disampaikan Tuhan, menjadi rema buat kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan nama di balik salib-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Bro, boleh tolong iringin. Oke, thank you. Boleh sambil ditayangin slide-nya Kak. Oke. Shalom teman-teman semua. Kurang kompak nih. Shalom generasi muda tempat ini. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya senang banget hari ini kita sama-sama ibadah lagi. Kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan di ibadah generasi muda siang hari ini. Nah tapi sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih buat teman-teman semua yang ada di tempat ini. Boleh sambil ditayangin? Oke, sip. Kalau nih ya siang hari ini diibaratkan kita lagi mengendarai gitu ya. Kita lagi ada di dalam sebuah mobil gitu ya, kita semua. Menurut teman-teman semua, siapa yang lagi duduk di kursi pengemudi? Nah, ini pertanyaan nih buat kita semua. Apakah kita sendiri? Ya pertanyaannya. Apakah orang tua kita? Apakah pacar kita? Misalkan kalau kita punya pacar. Apakah media sosial? Atau malah Tuhan? Nah pasti kita semua jawab, ya pasti Tuhan dong Kak yang pegang kemudi. Ya memang benar. Tapi kalau kita flashback gitu, kita lihat lagi keputusan-keputusan yang kita ambil sampai hari ini, kadang jawabannya suka beda. Ya, nah hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Namanya adalah Nuh. Gitu. Kita semua tahu ya ceritanya Nuh. Boleh next slide Kak? Nah, siapa sih yang sedang mengendalikan hidupmu siang hari ini? Hari ini kita kan hidup di zaman yang penuh dengan pilihan. Semua pilihan ada di tangan kita. Gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di sini yang ada usianya masih sekolah SMP, gitu pasti mulai berpikir, aduh nanti aku SMA mau kemana ya? Gitu. Atau mungkin teman-teman yang udah SMA nih,
mulai berpikir gitu, wah aku kuliah mau kemana nih, mau ambil jurusan apa nih, udah mulai kepikiran tuh ya dari sekarang. Atau bahkan teman-teman yang di sini udah mahasiswa gitu ya, mulai pikir lagi, aduh nanti setelah lulus aku mau kerja di mana, aku mau kemana arah hidupku. Belum lagi nih zaman sekarang, kita pasti sering membandingkan hidup kita melalui orang lain gitu. Entah itu teman kita, entah siapapun yang kita nggak kenal lewat media sosial. Pasti di sini kita semua punya gitu ya, entah Instagram, entah TikTok, apapun itu gitu ya. Dan seringkali kita suka nggak sadar gitu bahwa, aduh kok kayaknya si A lebih enak hidupnya. Oh si B kayaknya udah begini gitu ya. Lihat teman udah sukses, wah. Lihat teman udah punya pasangan, ya Nathan ya, tenang aja. Lihat teman udah punya pencapaian, wah pasti tanpa sadar kita mulai berkata, wah kalau gitu nih, gue harus bangun hidup gue sedemikian baik nih, sedemikian rupa nih. Pokoknya tahun depan harus begini, 5 tahun ke depan harus begini, 10 tahun ke depan harus begini. Pokoknya kita harus rancangin kehidupan kita sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita sukses sedini-dininya gitu ya, sedini mungkin. Padahal pertanyaan yang penting bukanlah apa rencanaku siang hari ini. Tapi siapa yang pegang kendali atas hidupku? Nah pertanyaan ini juga dialami sama Nuh. Yuk kita belajar dulu. Kita buka ayatnya di Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Di Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Boleh ditayangkan Kak? Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nah tapi siang hari ini saya mau minta 2 orang untuk baca ayat ini secara bergantian. Jadi orang yang pertama ayat 13 sampai 19, kemudian yang berikutnya ayat 19 sampai 22. Ada yang bersedia membacakan? Atau enggak saya tunjuk nih. Kayak lagi ujian ya. Boleh minta tolong Kevin baca ayatnya Kevin? Ada mic satu lagi Kak, boleh kalau ada? Oh ya, terima kasih Kakak. Ya. Boleh Kevin, ayat 13 sampai 19. Kebaca? Oke, boleh. Biar semuanya dengar. Ya, yuk, boleh Kevin. Silakan Kevin. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Oke. Lalu buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Yang berikutnya, beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Oke, stop dulu Kevin. Terima kasih Kevin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah Kevin, ternyata dari bacaan ayat Alkitab ada berkatnya Kevin. Wah, puji Tuhan, terima kasih. Nah, kenapa? Enggak usah. Nah ayat berikutnya, ada yang mau baca juga? Dari 19 sampai 22. Ada yang mau baca atau mau ditunjuk aja? Ada yang mau baca? Kalau gitu boleh minta tolong Yemi baca, Yemi dari 19 sampai 22. Oke, terima kasih Yemi. Boleh silakan ditampilkan lagi ayatnya Kak. Ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya.
Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oke, terima kasih Yemi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tenang aja Yemi juga ada bagiannya. Terima kasih Yemi, Tuhan berkati. Oke, tadi semua kita udah baca ya, dibantu sama Kevin sama Yemi. Dari ayat Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nah sekarang coba kita bayangin posisinya Nuh gitu, tadi kita semua udah baca. Bayangin posisinya Nuh, lagi duduk diam gitu, lagi ngopi mungkin sore-sore gitu ya, sambil makan gorengan mungkin dulu. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong sama Nuh, Nuh buatlah sebuah bahtera. Nah ini bayangin ya, gak ada apa-apa nih, belum ada apa-apa. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Nuh buatlah sebuah bahtera. Nah kalau kita pikir-pikir nih, kita jadi Nuh misalkan. Ini kan perintah Tuhan aneh banget gitu ya. Ngapain gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba kita disuruh bikin bahtera. Ya kan, belum pernah ada banjir sebesar itu sebelumnya. Terus apalagi, belum pernah ada kapal sebesar itu yang pernah dibangun sebelumnya. Belum pernah ada contohnya sama sekali. Tapi tiba-tiba Nuh disuruh bikin bahtera sama Tuhan. Nah menariknya, mungkin kalau Nuh punya tetangga yang julid kayak zaman sekarang gitu ya. Mungkin pas lagi Nuh bikin bahtera, tetangganya ngeliatin, wah ngapain tuh si Nuh? Agak lain gitu kali ya. Ini stres kali nih orang yang udah bikin kapal di atas gunung gitu ya. Nuh ngapain sih lo bos gitu, lu gak ada kerjaan atau gimana, mungkin tetangganya akan ngomong kayak gitu. Tapi kalau tadi kita baca yang luar biasanya adalah Nuh gak banyak tanya sama Tuhan. Waktu Tuhan suruh Nuh, ayo Nuh kita bikin bahtera, bahkan detail terperinci. Tapi Nuh gak banyak tanya sama Tuhan. Apa yang dia lakukan, ia hanya taat. Itu aja yang dilakukan Nuh. Dan Alkitab mencatat suatu kalimat yang indah tadi kita baca di ayat 22 gitu ya. Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, seringkali teman-teman, masalah kita bukan karena Tuhan belum ngomong sama kita. Kan kita seringkali nunggu ya, aduh Tuhan mana nih, Tuhan belum bicara sama kita. Tapi seringkali masalah kita adalah kita terlalu banyak bertanya sebelum kita taat sama Tuhan. Nah, tapi ada satu hal yang menarik banget waktu Tuhan memberikan instruksi kepada Nuh. Boleh ditampilkan slide-nya Kak? Nah ini ada satu hal yang menarik. Boleh next slide. Nah tadi kan kita udah baca sama-sama gitu ya, bahwa Tuhan memberikan detail yang luar biasa. Panjangnya sekian, tingginya sekian, ada 3 tingkat, ada jendela, ada pintu, semuanya terperinci tadi kita baca. Tapi ada satu hal yang menarik buatku gitu, bahwa Alkitab tidak menonjolkan adanya, ayo ada yang bisa jawab? Tadi udah kita baca gitu ya, tingginya sekian, lebarnya sekian, ada 3 lantai, pintunya di sisi sini dan sisi sini. Tapi ada satu part atau satu bagian yang Tuhan gak kasih atau Alkitab tidak mencatat secara detail. Ada yang bisa jawab kira-kira apa? Ini menarik banget gitu. Menurutku disinilah kita belajar bahwa Alkitab tidak menonjolkan adanya kemudi atau layar pada bahtera itu. Teman-teman bayangin ya, bahteranya gede banget 3 lantai. Bayangin deh, kalau kapal, mungkin kapal penumpang sekarang kapasitas 3.000 orang mungkin. Teman-teman naik kapal itu tapi gak ada kemudinya. Berani gak naik kapal itu? Nah ini kita belajar ya, boleh next slide Kak? Sekali lagi, Alkitab gak mengatakan secara langsung bahwa bahtera gak memiliki kemudi. Yang menarik fokus ceritanya bukan pada bagaimana Nuh mengendalikan kapal, tapi gimana Tuhan memelihara perjalanan itu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, waktu Nuh bangun bahtera itu nggak dalam satu malam. Itu ada waktunya, bisa bertahun-tahun. Ya bayangin aja baterainya segede gitu, Nuh cuma dibantu sama anak dan menantunya. Pakai tangan lagi, belum ada mesin sama sekali. Jadi untuk membangun bahtera itu juga membutuhkan waktu. Begitu baterainya jadi, Nuh semuanya masuk ke dalam, sama keluarganya, sama binatang-binatang yang dia bawa, ternyata gak ada kemudinya, bahkan gak ada layarnya juga. Jadi teman-teman bayangin ada di kapal situ, terus nanya nih ke Nuh, Om Nuh kita mau kemana arahnya? Mungkin Nuh juga jawab, ya gak tahu, saya juga gak tahu, ini tergantung Tuhan aja arahin mau kemana. Bahkan teman-teman bisa bayangin gitu ya, bahwa banjir besar datang menutupi seluruh bumi, bahkan kita juga bingung itu utarnya sebelah mana, baratnya sebelah mana, arah mata angin udah gak jelas. Nah teman-teman terombang ambing di dalam situ. Pertanyaannya adalah, teman-teman masih bisa percaya nggak kalau Tuhan yang pegang kapal itu?
Mungkin 1-2 hari, oh ya masih bisa percaya. Seminggu kemudian nanya lagi ke Nuh, Nuh kita mau kemana? Mungkin Nuh jawabannya juga sama, nggak tahu. Tuhan yang arahkan nanti. Mungkin bulan depan kita nanya lagi kalau kita masih di kapal itu. Ya tahun depan kita tanya lagi. Kan kita nggak tahu ini perjalanannya berapa lama sampai ke tempat yang Tuhan tentukan. Kalau ternyata waktunya 3 tahun di Bahtera itu, bisa nggak kita percaya? Bahtera ini benar-benar nggak sih ke tempat yang dijanjikan Tuhan? Apalagi kanan kirinya laut semua. Kalau teman-teman mungkin yang udah pernah naik kapal laut gitu ya, ya udah kalau di laut gak ada kanan kirinya selain pemandangan laut. Apalagi kalau malam gelap banget, cuma kelihatan lampu-lampu kecil aja dari lampu nelayan. Itu pun kalau ketemu nelayan. Kalau enggak ya udah, teman-teman percayain aja ke nahkodanya. Kalau ternyata kita ke ruangan nahkodanya lagi duduk-duduk santai gitu kan, ternyata nggak ada kemudinya, stres gak kita? Pasti stres. Nah sekarang balik lagi, kalau ternyata tujuan Bahtera ini adalah menyelamatkan kehidupan, bukankah kita akan bertanya gitu ya, jadi siapa ini yang ngarahin kapal ini? Ya tentu saja jawabannya bukan Nuh. Ya, karena sejak awal Tuhan lagi ngajarin satu pelajaran. Tugasnya Nuh apa? Membangun dan taat. Urusan yang ngarahin ya urusannya Tuhan. Jadi sekali lagi tugasnya Nuh membangun dan taat, membangun Bahtera dan taat aja ngikutin Tuhan. Tapi urusan yang ngarahin biar aku atau Tuhan yang bekerja. Nah seringkali kan pergumulan kita kayak gini ya teman-teman. Kita ingin Tuhan kasih seluruh peta hidup kita gitu. Kita pengen tahu nih, aduh Tuhan 5 tahun ke depan aku bakal jadi apa. 10 tahun ke depan aku bakal jadi apa. Padahal Tuhan seringkali ngomong, udah percaya aja sama aku yang arahin. Nangkep ya teman-teman. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa percaya sama Tuhan? Mata kita harus selalu tertuju sama Tuhan. Gak ada cara lain. Nah supaya kita tetap fokus sama Tuhan, ya kita harus paksa diri kita. Supaya mata kita boleh selalu tertuju sama Tuhan. Seperti kita belajar lagunya Paniko kan? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin teman-teman. Jadi mata kita harus selalu tertuju sama Tuhan. Supaya kita bisa mengerti Tuhan ini lagi arahin kemana. Oke, boleh next slide Kak. Nah, inilah inti pesan utama kita siang hari ini. Nuh melakukan bagiannya, Tuhan juga melakukan bagiannya. Nah seringkali kita tanpa sadar ingin ambil bagiannya Tuhan. Ya gak sih? Kita ingin atur segala sesuatunya. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Padahal ada hal-hal yang di luar kendali kita. Apa contohnya hal-hal yang di luar kendali kita? Misalnya kita udah berbuat baik nih, ya kan? Kita gak mau berbuat jahat sama orang. Pokoknya kita gak ada dosa dia sama orang. Semua kita berbuat baik. Tapi kan kita gak bisa kontrol atau kendalikan apa yang jadi pikirannya orang, apa yang jadi omongannya orang tentang kita, apa yang menjadi perspektifnya orang tentang diri kita. Kita gak bisa kendalikan itu. Sekalipun mungkin kita udah berbuat baik sama orang. Gitu ya. Misalnya contoh, Nathan sama Kevin udah bestie banget gitu ya. Oh Nathan pokoknya baik banget, traktir Kevin setiap hari gitu. Vin siang makan apa nih gue traktir, misalkan gitu.
Tapi Nathan gak bisa mengkontrol apa yang ada di pikirannya Kevin. Bisa aja Kevin, alah Nathan nih nyogok-nyogok doang. Bisa aja Kevin, misalnya ya Vin contoh gitu. Iya contoh aja ya Vin. Terus Kevin ngojok-ngojokin teman yang lain. Oh tuh Nathan tuh begini. Nathan gak bisa kontrol apa yang dilakukan Kevin. Sama seperti kita gak bisa kontrol apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Apa yang menjadi pikiran orang lain tentang diri kita. Itu kita gak bisa kontrol, itu di luar kendali kita. Dan seringkali itu kan yang bikin kita stres. Kita selalu mengontrol, mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Padahal ya udah kalau itu di luar kendali kita nggak bisa apa-apain, ya udah terserah Tuhan aja. Dan itu bukan kelemahan teman-teman. Itu adalah kesempatan buat kita belajar percaya sama Tuhan. Iman itu bukan berarti kita tahu semuanya. Enggak. Iman itu berarti kita percaya bahwa ada pribadi yang bisa atur segala sesuatunya. Itulah iman teman-teman. Boleh next slide Kak? Nah, coba jujur deh siang hari ini, siapa yang pernah overthinking? Pasti kita semua pasti kita semua sering gitu ya. Kita pikiran besok gimana, nanti kalau kita lulus gimana, kalau kita kerja mau kerja kemana gitu ya, kalau gagal gimana, kalau ditolak gimana, kalau gak sesuai harapan kita gimana, semuanya kita pikirin padahal itu semua adalah di luar kendali kita. Bukankah itu karena kita semua ingin mendalikan masa depan kita? Padahal Tuhan gak pernah berjanji akan menunjukkan seluruh perjalanan hidup kita. Tapi yang Tuhan selalu janji sama kita adalah Tuhan selalu menyertai langkah kita. Itu yang kita mesti pegang. Dan kadang Tuhan tuh suka kasih clue gitu ya, kasih tips gitu atau kasih sedikit hints gitu untuk next step berikutnya. Hanya satu langkah kecil aja, itu yang kadang Tuhan suka kasih ke kita. Dan itu cukup sebetulnya buat kita. Sederhananya gini, misalkan teman-teman Tuhan janji gitu ya sama kita semua. Misalkan gitu ya, bahwa nanti kita semua akan ke Bandung ya. Misalkan Tuhan janji gitu sama kita. That's it, itu cukup. Itu yang kita pegang janji Tuhan. Masalah nanti ke Bandung yang naik mobil masalah nanti ke Bandung yang naik bus misalkan, atau naik kereta, atau naik motor, itu udah bukan kendalinya kita. Atau misalkan tadi kan kita semua dijanjiin Tuhan gitu ya, bahwa kita semua akan Bandung. Masalah ke Bandungnya nanti sore, ke Bandungnya minggu depan, ke Bandungnya bulan depan, atau misalkan ke Bandungnya masih 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu bukan kendali kita teman-teman. Yang cukup kita pegang adalah, oh iya Tuhan akan bawa kita ke Bandung. Nangkap ya sampai sini teman-teman ya. Itu janji Tuhan yang mesti kita pegang. Makanya boleh next slide Kak. Ini ayat sangat terkenal dan ini aku suka banget gitu ya. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Aduh maaf ya tulisannya terlalu kecil ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah perhatikan teman-teman, Tuhan tidak berkata pahami semuanya, enggak. Tapi percayalah. Apa maksudnya? Percaya berarti tetap melangkah walaupun kita belum melihat seluruh jawabannya. Nah maka dari itu siang hari ini kita semua di tempat ini tanpa terkecuali, itulah pentingnya kita perlu pegang janji Tuhan buat hidup kita. Pasti masing-masing Tuhan akan kasih janjinya. Pasti masing-masing juga akan berbeda. Nah gimana caranya Kak? Ya kita tanya sama Tuhan. Tuhan janji Tuhan buat hidupku, buat masa depanku tuh apa? Nah kalau gak tahu gimana caranya Kak? Ya kita baca Alkitab setiap hari. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau sebetulnya suara hati kita. Apa contohnya janji Tuhan buat hidup kita? Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya kan? Itu janji Tuhan kan? Kamu akan tetap naik dan tidak pernah turun. Oke, itu secara general buat kita semua. Tapi spesifiknya apa? Tanya sama Tuhan. Contoh ya Kevin, maaf ya, jadi contoh lagi. Misalnya Tuhan kasih janji sama Kevin. Kevin nanti kalau kamu gede kamu akan jadi CEO. Misalnya gitu, amin. Nah cukup sampai di situ Kevin. Kamu udah pegang janji Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan akan bawa kamu jadi CEO. Masalah jadi CEO-nya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan 30 tahun lagi. Itu udah bukan bagiannya kita Kevin. Kita gak bisa kontrol itu. Yang kita bisa lalui adalah kita tetap percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Janji Tuhan ya dan amin. Itu yang cukup kita pegang hari-hari ini. Masalah Tuhan cuma nunjukin, oh ya Kevin ke kanan dulu ya sebentar ya. Oke gak apa-apa ikutin jalan Tuhan. Oh ya Kevin satu langkah dulu ke depan ya, gak apa-apa. Walaupun nanti di depan ada tembok atau ada pergumulan, it's okay. Yang penting kita pegang adalah apa janji Tuhan buat kita semua hari ini. Jangan coba kita pegang
kemudi, kita atur kemudi hidup kita sendiri. Yang ada nanti kita stres sendiri. Malah gak jadi gitu. Makanya itu ayat ini kita mesti pegang. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena itu nanti kita sama-sama tanya janji Tuhan buat hidup kita ya. Kita harus pegang itu. Kalaupun hari ini belum dijawab sama Tuhan, tanya terus setiap hari. Tuhan, masa depanku gimana? Janjimu apa buat hidupku? Kalau nanti Tuhan udah jawab, pegang, ingat baik-baik. Nanti kalau teman-teman ada pergumulan di masa dewasanya teman-teman, ingat lagi janji itu. Boleh kalau misalkan janji, oh ya aku tulis di handphone gitu ya supaya ingat terus gitu. Gak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita ingat. Kalau nanti suatu saat ada pergumulan yang begitu hebat, terus misalkan ada suatu saat, oh kayaknya jawaban doaku belum dijawab sama Tuhan, lihat lagi janji Tuhan. Lihat lagi, supaya iman kita tetap tumbuh sama Tuhan. Boleh next slide Kak? Nah pertanyaannya siang hari ini. Apa sih yang paling sulit kamu serahkan siang hari ini? Apakah nilai sekolah yang sulit kamu serahkan sama Tuhan? Mungkin bagi yang lain ada hubungan yang sulit kamu serahkan. Ada yang takut soal masa depan. Ada yang sedang bergumul dengan keluarga. Atau ada yang kecewa karena doanya belum dijawab sama Tuhan. Nah hari ini Tuhan tidak minta kita untuk menyerahkan semuanya sekaligus. Tapi Tuhan ingin tanya sama kita. Bagian mana dari hidupmu yang masih kamu pengen pegang sendiri? Udahlah, serahkan semuanya kepadaku. Nah setiap orang pasti punya bagiannya masing-masing. Setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Nah siang hari ini Tuhan mau ingatkan lagi. Ayo mau sampai kapan kamu pegang itu? Mau sampai kapan kamu kontrol itu? Udah taat aja. Serahin semuanya kepadaku. Bahkan Tuhan berjanji akan ganti dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekalipun masalah masih ada, tapi damai sejahtera Tuhan berikan buat kita. Karena itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Boleh next slide Kak? Nah teman-teman ini harus kita sadari bahwa iman itu bukan berarti kita hidup tanpa ada badai. Enggak, tadi Nuh yang kita belajar juga baterainya segede gitu tetap dihajar ombak, dihajar hujan gitu ya. Nuh tetap mengalami badai. Tapi yang membedakan adalah ia berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Nah kalau Tuhan yang pegang arah hidup kita, yes badai tetap bisa datang. Bukannya kita jadi anak Tuhan terus hidup kita tenang-tenang aja, enggak. Tetap ada badainya. Tapi yang mesti kita pelajari siang hari ini adalah badai itu enggak akan ubah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kayak tadi contohnya, misalkan Tuhan tetapkan kita semua pergi ke Bandung bareng-bareng gitu ya. Sekalipun nanti ada badai, ya udah tetap tujuannya kita ke Bandung bareng-bareng. Nangkep ya sampai sini teman-teman ya. Oke, boleh next slide Kak. Nah, aku mau kasih tantangan nih buat teman-teman semua. Tantangan sederhana aja, selama 7 hari ke depan deh. Sebelum kita buka media sosial gitu ya pagi-pagi, sebelum kita berangkat sekolah, sebelum kita kuliah, sebelum kita kerja. Coba deh berdoa hanya satu kalimat ini aja. Tuhan, hari ini bukan aku yang pegang kemudi, pimpinlah aku. Nah, aku percaya bahwa doa sederhana yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh pasti bisa mengubah cara kita menjalani hari. 7 hari ke depan deh, coba doain ini aja. Begitu kita bangun gitu ya, kita saat teduh pagi-pagi, ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini aku serahkan semua kemudinya sama Engkau ya Tuhan, Engkau yang pimpin aku. 7 hari kita konsisten kayak gitu aja, nanti kita akan terbiasa. Ketika kita ada hadapi pergumulan, ketika kita hadapi tantangan, pasti Tuhan dulu yang kita nomor satukan, Tuhan dulu yang kita ingat, Tuhan tolong pimpin aku. Nah yang terakhir teman-teman, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Nah buat yang terakhir kita belajar bareng-bareng teman-teman bahwa hidup bersama Tuhan itu bukan berarti jalannya selalu tenang. Ya, Bahtera Nuh tadi kita belajar tetap diterjang ombak, diterjang hujan di tengah laut gitu ya. Nah tapi karena Tuhan yang pegang kendali, ya Bahtera itu tetap tiba di tempat yang udah Tuhan tujukan. Tetap tiba di tempat yang sudah Tuhan tetapkan dari awal. Nah mungkin hari ini kita semua mengalami itu teman-teman. Ada di dalam kita yang mengalami badai. Entah tekanan di sekolah, entah pergumulan dengan keluarga, kegagalan, rasa takut akan masa depan. Atau mungkin ada doa di antara kita yang belum terjawab sampai hari ini.
percayalah teman-teman, badai itu tetap ada, tapi itu bukan penentu akhir hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah tetap Tuhan. Jadi sebelum kita pulang semuanya, yuk kita bawa satu pertanyaan ini kita dalam hati. Apakah aku masih ingin memegang kendali hidupku sendiri? Atau aku mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan? Dan ingatlah satu kalimat ini. Kalau Tuhan yang pegang kemudi, yes, badai boleh datang teman-teman. Tetapi badai tidak pernah menentukan tujuan hidupmu. Tuhanlah yang menentukan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siang hari ini Tuhan, kami mau ambil langkah iman kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen kami Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu tergenapi ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kalau di antara kami Tuhan belum pegang janji Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka Roh Kudus bekerja berkaya buat hati kami Tuhan, buat kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biar Engkau nyatakan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau pegang teguh janji-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau pasti akan menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini ya Roh Kudus, berbicara kepada kami masing-masing ya Roh Kudus. Berbicara kepada kami Tuhan, manifestasikan kehidupan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan. Kalau Engkau memegang hidup kami Tuhan, sekalipun badai datang Tuhan, itu tidak akan mengubah arah hidup kami Tuhan, arah tujuan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Sekalipun badai itu datang Tuhan, sekalipun pergumulan datang dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami imani perkataan-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami akan imani Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Engkau membawa kami tetap naik dan tidak pernah turun Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan.
jamah setiap kami Tuhan. Pelengkapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ora labataka syandara labataka ralabalabalabalabalabalaba. Ora bataka syandara labataka ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Ora basyandara labataka ralabataka ralabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami mau manunggal dengan Tuhan, supaya Tuhan ada dalam kehidupan kami dan kami ada dalam Tuhan. Oh ralabasyaralabatakarabalabalabalaba. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan kuduskan setiap kami. Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat ya Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak makan dan minum perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan, di bulan pertama, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mari saya mengajak sekali lagi anak-anak muda di tempat ini, generasi muda di tempat ini, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita periksa hati kita. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, kita minta ampun terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita minta darah Yesus menguduskan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya Tuhan di kayu salib yang mengampuni dosa kami Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan kalau kami mengaku dosa kami, kalau kami minta ampun, maka Tuhan setia dan adil. Tuhan mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Beginilah firman Tuhan sebelum kita makan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti setinggi-tingginya. Dan firman Tuhan mengatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa roti ucapan syukur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kalau kita percaya, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita mengangkat cawan setinggi-tingginya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita semua percaya bahwa cawan ucapan syukur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Oh, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur semuanya. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah buat dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bilur-bilur-Mu yang sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena salib-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Oh ralaba syakaralaba takaralaba takaralaba. Semua karena salib-Mu Tuhan kami dijaga Tuhan. Kami dilindungi di bumi ini Tuhan. Karena salib-Mu kami diberkati Tuhan. Oh rabata kasyaraba takaralaba laba 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 laba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari katakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Karena salib-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini di minggu pertama ini Tuhan kami boleh merayakan perjamuan kudus ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat pengampunan dosa. Bahkan kami mau berterima kasih buat berkat yang tersedia di sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Berkat buat sekolah kami, buat pekerjaan kami, buat kuliah kami. Bahkan berkat buat masa depan kami Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih banyak buat semua janji Tuhan. Yang dengan amin dan ya kami katakan kami terima semua itu Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman semua, kita akan sama-sama menyimak pengumuman untuk kegiatan gereja kita di sepanjang sepekan seminggu ini. Gerakan kasih Rp2.000 setiap hari untuk pelunasan gedung gereja GBI Ebenezer Simpangan. Saya mengajak buat setiap kita semua yang ada di tempat ini, baik jemaat maupun pengerja, mari sama-sama kita ambil bagian teman-teman dalam gerakan kasih 2.000 setiap hari ini untuk pelunasan gedung gereja kita. Kita percaya teman-teman dari langkah kecil ini Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Buat teman-teman yang ingin memberikannya, teman-teman bisa langsung memasuki melalui kotak yang ada di depan pintu gereja nanti, atau apabila ada teman-teman yang ingin memberikannya secara online, teman-teman dapat mentransfer ke rekening gereja kita
dan mohon untuk dicantumkan keterangannya, yaitu Gerakan Kasih 2000 setiap hari untuk pelunasan gedung gereja GBEHS. Puji nama Tuhan. Saya rindu bertanya, apakah ada di antara teman-teman yang baru pertama kali hadir pribadi di tempat ini? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya teman-teman semua. Ada? Puji nama Tuhan, semua jemaat yang ada? Ada? Oke. Shalom Kak. Shalom. Haleluya. Mewakili Gembala, pengerja dan jemaat, kami mengucapkan welcome di GB Ebenezer Simpangan Depok. Setelah ibadah ini selesai, jangan pulang terlebih dahulu karena kami para pengerja ingin berkenalan dan mendoakan lebih lagi. Haleluya. Kita akan sama-sama masuk ke dalam persembahan teman-teman. Saya undang Pak Gembala untuk memimpin kita dalam persembahan. Di minggu pertama ini kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan bawa persembahan khusus kita, persembahan umum dan persembahan persepuluhan kita. Mari sebelumnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu berdoa untuk persembahan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, milik kepunyaanmu Tuhan. Kami membawa persembahan kami Tuhan, persembahan syukur kami, persembahan khusus kami, dan persembahan persepuluhan kami Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini Tuhan sebagai langkah ketaatan kami sama Tuhan. Kami percaya surga terbuka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan buat pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, sekolah kami, orang tua kami Tuhan, yang berhubungan dengan kami Tuhan. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dikuduskan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Maka saya undang setiap kita sama-sama berdiri teman-teman semua. Kita akan worship bersama-sama. takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita nggak tahu apa yang kita alami nanti di bulan ini, teman-teman yang udah sekolah, yang kuliah, yang memiliki usaha. Kita sama-sama kita berdoa siang hari ini. Kami dari gereja ingin mendoakan buat teman-teman, boleh maju ke depan, kita berdoa. Ayo teman-teman yang ingin didoakan, maju ke depan. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang memiliki usaha. Kita berdoa biarlah Tuhan juru mudi kita. Dan kita percaya Tuhan menuntun setiap kehidupan kita hari ini. Mari buka hati kita lebih lagi teman-teman, buka hati kita lebih lagi. Kita terima pengurapan siang hari ini.
teman-teman yang sekolah, yang berkuliah, teman-teman yang memiliki usaha, pekerjaan. Kita sama-sama lepaskan semuanya, kita tanggalin, kita mau menyerahkan sama Tuhan di bulan Agustus ini. Kita nggak tahu di depan ini apa yang kita alami, tapi kita percaya bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Bersama Tuhan kita bisa melewati itu. Walaupun gunung ini yang saat ini yang belum kita bisa lewati, tapi percaya Tuhan turut campur dalam segala hal. Seperti Nuh, Tuhan merancangkan. Seperti itu pun kehidupan kita juga, Tuhan sedang merancangkan kehidupan kita. Mari buka hati kita lebih lagi, teman-teman yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ayo minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuntun hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin setiap
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Yesus, bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan Yesus, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau telah besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau Tuhan, perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kami serahkan semua yang berangkat. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali kita katakan dengan iman, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Kami bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan yang sudah ngurapi kami, menjamah kami. Tuhan jaga keluar masuk kami sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Diberkati pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Diberkati Tuhan keluarga kami, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kami percaya kami terima pengurapan double porsi untuk kami melangkah di sepanjang bulan Agustus ini. Sempurnakan dengan berkat-Mu Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjagai setiap kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman semua.